Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita mau unboxing smartphone merek lokal. Nih smartphone-nya, Advan GX. HP pertama di Indonesia yang pakai prosesor Unisoc Tiger. Yuk kita langsung unboxing aja yuk. Nah, boxnya dari Advan GX kayak gini sob. Simple ya. Mungkin namanya bukan GX kali ya, G10. Karena kan kalau yang kemarin Advan G9, ini Advan G10. Jadi G10 cocoknya ya. Spesifikasi yang diunggulin pertama kali adalah ini nih. Kameranya, kamera utamanya 48 megapiksel dan kamera selfie-nya 25 megapiksel. Wow, mantap. Ini ngomong-ngomong boxnya kalau dilihat lebih simpel ya dibandingin Advan G9 kemarin ya. Ini kelihatan lebih manis gitu desainnya. Nah, di sini kita bisa lihat kita bakalan dapat yang namanya kartu perdana dari Telkomsel ya sob. 10 GB. Lumayan nih bundling max dari Telkomsel. Di sebelah sini 48 megapiksel lagi dan 25 megapiksel lagi, kita lihat ya. Terus layarnya 6,82 inch SD+, RAM-nya 6 GB RAM dan 64 GB storage dan baterainya gede nih sob, 5200 mAh. Oke, di belakangnya spesifikasinya komplit sob. Tuh, kelihatan nggak sih spesifikasi komplitnya? Prosesornya dia pakai Unisoc T618 atau Unisoc Tiger ya. Layarnya 6,82 inch SD+. Memorinya 8 GB RAM, 64 GB ROM, dan bisa di-upgrade pakai memory card hingga 512 GB, baterainya 5200 mAh. Kameranya untuk kamera depan 25 megapiksel dan kamera belakangnya 4 ya. 48 megapiksel dan 8 megapiksel, terus 2 megapiksel dan 0,3 megapiksel. Gitu sob. Dan ini dia udah ada gyroscope juga kalau dilihat ya, sensor-sensornya. Mantap nih. Oke, kita langsung unboxing aja. Untuk harga resminya ya di Tokopedia itu saya lihat dia tuh 1.799.000. Spesifikasinya dapat 6 GB RAM dan layarnya gede, terus juga dia tuh kameranya komplit ya. 4 kamera. Nah, kita lihat nanti kameranya kayak gimana. Kita buka dulu. Ini plastiknya kita buang aja langsung. Nah, ini dia Advan G10. Masih diplastikin ya sob. Kita singkirin dulu. Di sini kita dapat buku panduan, informasi penting garansi produk, terus tuh kan dapat perdana sob, mulai pengalaman baru sepenuhnya Telkomsel. Wih, nomornya lumayan. Dari Telkomsel. Kemudian kita di sini dapat juga ada SIM card ejector ya sob. SIM card ejectornya kayak gini bentuknya, standar yang bulat kecil. Terus kita dikasih hard case. Wih, ini hard case-nya. Hardcase-nya dibikin ngedove gitu ya, jadi nggak nempel-nempel sidik jari. Dan ini juga ya kualitas hardcase Mika gitu sob, sekitar harga 20 ribuan kali ya kalau misalnya beli. Terus ada kabel charger nih, kabel chargernya di sini semoga bukan ini ya micro SD ya, micro USB. Semoga udah Type C. Iya, udah Type C sob. Oh, udah Type C kabel chargernya, asik. Kemudian kita dapat charger adapter, dan charger adapternya ini outputnya kecil sob, 5 volt 2 ampere aja, cuma 10 watt aja. Ini kira-kira kalau buat ngecas berapa lama ya, karena ini baterainya gede. Dan kali ini Advan nggak ngasih earphone sob, ya emang udah biasa ya sekarang ya, HP-HP kalau baru tuh nggak dikasih earphone. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya sob. Kita terusin lihat smartphone-nya sebagus apa sih. Wih, cakep sob. Wow, ini desainnya tuh gaya-gaya kayak Samsung Galaxy A series gitu ya. Cakep. Nih saya buka dulu biar kelihatan tambah cakepnya. Untuk stiker email kayak gini tuh kalau bisa dibuka aja, terus tempelin deh di boxnya biar nggak kemana-mana gitu. Udah, jadinya HP-nya kelihatan cakep tanpa ada tempel-tempelan sob. Wih, keren banget. Ini bodinya polikarbonat ya sob. Dan ini kalau untungnya sih ini warnanya warna putih ya, bukan warna gelap. Kalau warna gelap nih kelihatan pasti kotor, bercak-bercak sidik jari. Karena emang gaya-gaya HP yang ala-ala kaca kayak gini tuh gampang banget nempel sidik jari. Cakep sob. Ih, dan sensor sidik jarinya juga dia tuh agak turun dibandingin permukaan bodi ya. Jadinya tuh gampang dikenalin. Kalau begini tuh langsung berasa ini tuh sensor gitu. Dan bagian kameranya lihat sob. Wow, kameranya juga keren, kelihatan cakep. Gayanya tuh triple kamera, terus ada kamera keempat di atas sini. Tambah keren aja Advan kalau buat desain.
Cakep asli. Ini baru seri G. Kelihatan kerennya. Nah, di tampak depan ini dia masih pakai layar water drop ya. Kita coba nyalain. Nah, sekalian ini saya buka nih anti goresnya. Duh, nggak dapet. Ini harusnya nih kebuka bagian luarnya ya, tapi ini nggak kebuka. Nggak apa-apa, nanti kita buka aja. Nanti aja setelah videonya selesai, setelah syutingnya selesai. Nih logo Advan, dan pada saat tadi bunyi ya, teng neng neng kayak gitu sob. Nah, untuk layarnya sendiri dia tuh layarnya udah gede banget ya, 6,8 inch, dan dia pakai modenya tuh pakai notch kayak gini ya, pakai water drop notch. Dan kualitas layarnya ini tuh nggak berasa burik sob, ini tuh berasa detail, berasa jernih ya. Cakep. Nah, di sisi kanan sini kita bisa temuin tombol power dan tombol volume di sini. Di sisi atas ada konektor earphone, sama juga ada mic sekunder. Sementara di sisi samping sini, samping kiri ya, kita bisa lihat dia tuh ada slot kartu. Di mana slot kartunya kita cek ya. Ini RAM-nya 6GB, storage-nya 64GB, dan slot kartunya hybrid sob. Jadi kamu mesti pilih nih, mau pakai SIM 2 atau mau pakai micro SD. Ya, kalau misalkan 64GB berasa kurang, mesti pakai micro SD, SIM 2-nya ngalah. Di bagian sisi bawah sini kamu bisa lihat ya, ada gray speaker dan konektor charger udah USB-C, dimana potongannya tuh udah nggak berasa tajam ya. Cuman kalau untuk gray speaker-nya itu masih berasa kayak tajam-tajam gitu. Tapi kalau untuk port chargernya tuh dia udah nggak tajam sob, udah cakep. Nah, gini nih kualitas layarnya dari Advan G10. Wih, cakep sob. Ya nggak cakep banget sih, karena ini masih SD Plus ya, nggak terlalu ini. Tapi kalau misalkan dilihat dari jarak yang normal kayak gini sob, ini tuh kelihatan detailnya, kelihatan jernihnya. Kalau dideketin banget baru kelihatan pixel-pixelnya tuh nggak sehalus kalau yang pakai Full HD. Tapi segini sih ini udah bagus sob. Nah, untuk bagian sensor-sensornya juga dia tuh udah komplit sob. Biasanya tuh kalau HP-HP kelas murah gitu ya, yang harganya nggak sampai 2 juta, ada aja yang dikorbanin sensornya. Tapi ini nggak sob, sensor cahayanya dia tuh lumayan bagus ya. Tuh, bekerja dengan baik. Terus juga dia sensor gyroscope-nya ini kita lihat ya, dia tuh udah nggak pakai sensor gyro yang virtual ya, tapi ini tuh gyronya udah hardware, bukan software lagi. Jadi harusnya sih udah mantap ya. Dia juga ada sensor magnet, jadi dia bisa pakai buat kompas. Dan yang bikin menarik dari Advan G10 ini adalah di bagian kameranya, karena kamera selfie-nya gede, kamera belakangnya juga komplit, 4 kamera sob. Kita cobain ya. Nah, sekarang kita cobain kamera depannya dulu ya, yang katanya tuh 25 megapiksel, dan hasilnya kayak gini sob. Dia langsung ngenalin wajah ya. Oke, shutter speed-nya cepat, dan hasilnya bisa kamu lihat ya di layar. Terus kalau misalkan pakai autofocus, oh dia kamera belakang doang, dia nggak ada potret ya. Di sini dia nggak ada mode potret sob, buat kamera depan. Kalau refocus ini dia untuk kamera belakang aja, tuh dia nggak bisa buat kamera depan. Nah, sementara untuk kamera belakangnya ya, kita cobain. Ini kamera normal, otomatis nih ya. Oke, di sini ada headset. Nah, gitu kualitasnya sob. Kamera utamanya. Sekali lagi ya. Oke, kayak gitu hasilnya untuk kamera utamanya. Nah, terus saya mau kasih lihat buat kamera ultrawide-nya nih. Di sini ada kamera ultrawide. Nah, nih ya. Saya kasih lihat nih kamera ultrawide. Nah, sementara kalau untuk kamera normalnya kayak gini sob. Jadi itu jaraknya tuh lumayan ya, lumayan jauh dari kamera ultrawide ke kamera normal. Nah, terus kalau buat kamera makro, di sini dia katanya punya kamera makro. Kita lihat ya. Nah, ini ada mode makro. Makronya dia 2 megapiksel ya sob. Dan dia belum ada autofocus nih kalau dilihat makronya. Oke, ini saya kasih lihat permukaan meja ya. Ih, cakep sob. Kayak lagi. Tekstur kulit imitasi di headset. Kelihatan banget nih sob. Beuh. Menarik ya, untuk HP harga nggak sampai 2 juta, ini dikasih kamera yang lumayan komplit. 48 megapiksel kamera utama, terus kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan 0,3
megapiksel atau VGA itu buat efek bokeh. Karena sekarang kan udah mulai pada mahal tuh chipset segala macam ya, jadinya HP-HP yang harga nggak sampai 2 juta tuh banyak yang dikurangin komponen-komponennya. Kalau ini masih dikasih banyak sob. Oh iya, ngomongin chipset, HP ini tuh pakai chipset terbaru ya dari Unisoc, namanya Tiger T618 yang untuk skor Antutunya segini sob. Ya ini HP yang udah lumayan kencang sih kalau saya bilang ya, skor Antutunya segini nih. 181 ribuan lebih. Kalau buat penggunaan harian harusnya ini tuh udah nyaman banget ya. Ini pakai skor Antutu versi 8 ya, Antutu versi 8 bukan versi 9. Skor segini tuh harusnya tuh udah enak banget buat penggunaan harian maupun buat main game. Harusnya udah enak banget. Nah, kalau dipakai buat main game PUBG Mobile kayak gimana? Ya, kita cobain ya. Oke, untuk settingan grafis dari PUBG Mobile sendiri, dia tuh bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, sampai SD High. Kita coba main di Balance Ultra ya. Oke. Oke, ini kita lagi terbang di pesawat. Wah, ini kalau pas lagi terbang gini sih berasa lumayan stabil ya sob ya, nggak berasa stuttering. Kita coba cari tempat yang aman biar enak buat ngasih lihat seberapa nyaman gitu pakai buat main PUBG. Ya harusnya sih kalau skor Antutunya udah 180 ribuan lebih sih buat main PUBG di Balance Ultra harusnya udah nyaman ya. Dan kita lihat aja. Oke, ini buat lari kayak gini sob, udah lumayan nyaman ya, udah lumayan stabil, udah asik segini mah. Kita coba lari, masuk. Oke, cari senjata. Ini posisi saya nggak nyaman banget nih biar kelihatan kamera. Bentar ya, kita zoom in aja. Oke, gini. Di atas ada senjata nggak? Oke, kita dapat senjata di sini. Udah cukup aman kalau udah punya senjata. Dapat lagi. Iya, koneksi internetnya nih. Iya, koneksi internetnya menyebalkan. Masa ngeload nggak bisa sih? Oke. Oke. Kita cari musuh ya. Udah cukup nyaman sob, buat lari-lari itu udah lancar aja. Sekarang kita cari kalau misalkan lagi ada musuh di satu frame tuh kayak gimana. Dan responsif banget sob, layarnya juga udah cukup responsif, udah enak. Mana dia? Kita cari ya musuhnya. Wah, tiba-tiba ketembak. Yang pasti kalau buat main game PUBG Mobile kayak yang kamu tadi lihat ya, udah lumayan lancar, udah lumayan asik, responsif, dan menyenangkan. Yang penting skill mainnya aja ditingkatin. Dan kalau dipakai buat main game kayak gini juga, ini lebih nyaman gripnya. Kenapa? Karena ini tuh HP lebih memanjang ya. Dengan rasio layar nih, menarik nih, rasio layarnya nih udah 20,5 banding 9. Bukan 20 banding 9 lagi, tapi 20,5 banding 9. Dia tuh lebih memanjang ke atas. Jadi kalau buat main game-game genre FPS tuh ini udah nyaman banget sob. Oh ya, saya belum kasih lihat kalau kita pakein HP-nya sama casing ya. Kita cobain, pakai casing. Nah, ini casingnya tuh dia modelnya hard case ya sob. Dan kalau dipakein casing kayak gini, cakepnya masih kelihatan tuh. Wih. Mantap banget. Wow. Ya kira-kira segitu aja sih unboxing serta hands-on dari HP pertama yang pakai Unisoc Tiger 618 ini. Kira-kira menurut kamu gimana sob? Advan G10 ini? Coba di komentar. Dan Bang Reno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wow. Ini HP pertama yang pakai Unisoc Tiger. Nanti nggak lama lagi Bang Tekno bakalan review juga HP yang pakai Unisoc Tiger juga, tapi merek global. Kalau ini kan merek lokal. Cakep.